Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi pada pembuatan donat. Untuk mengetahui proses fermentasi pembuatan donat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu donat. Donat adalah sejenis cake mini dengan bentuk yang khas, yaitu berlubang di tengah seperti cincin dan berbentuk bulat jika diisi sesuatu. Biasanya donat diisi oleh meses atau hal-hal yang berbau manis. Adapun bahan baku yang digunakan pada pembuatan donat yaitu pada proses pembuatan donat terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama mencampurkan tepung terigu, ragi, mentega, gula pasir, dan sedikit garam serta TBM dalam satu wadah. Selanjutnya, ulenin adonan. Pengulenan dilakukan dengan menambahkan air hangat sedikit demi sedikit sehingga terjadi proses gelatinisasi, yaitu peristiwa di mana granula pati membengkak saat mengalami pemanasan dalam air. Selain itu, dengan penambahan air hangat dan ragi akan mengaktifkan mikroba dan akan dimanfaatkan untuk tumbuh oleh hamir. Selanjutnya, adonan donat dibentuk bulat dan di bagian tengahnya dilubangi sehingga membentuk kue donat. Sebagian orang melakukan penutupan pada adonan setelah melakukan pengulenan. Namun pada praktikum kali ini, penutupan adonan dengan serbet dilakukan setelah adonan berbentuk donat dan dibiarkan selama 1 jam sehingga terjadi proses fermentasi ragi oleh mikroba Saccharomyces cerevisiae di mana akibatnya akan terjadi kondisi yang anaerob fakultatif dan terjadi proses fermentasi di mana gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi akan terperangkap dalam lapisan gluten yang impermeable. Gas akan mendesak lapisan yang elastis dan ekstensibel yang selanjutnya menyebabkan pengembangan atau penambahan volume pada adonan. Donat yang sudah mengembang kemudian dikempeskan dan digoreng dalam minyak memakai api sedang pada suhu 80 derajat Celcius. Tunggu hingga donat berwarna kuning kecoklatan, di mana pada proses ini juga terjadi reaksi pencoklatan oleh gula yang dipanaskan sehingga menghasilkan warna coklat. Selanjutnya angkat dan tiriskan donat. Pada tahap ini juga mikroba telah mati karena mikroba pada ragi hanya dapat hidup pada suhu 25 derajat Celcius sampai 46 derajat Celcius. Terakhir, donat yang sudah dingin kemudian ditata di atas piring dan ditambahkan sedikit meses. Mikroba yang berperan pada proses fermentasi pembuatan donat yaitu Saccharomyces cerevisiae, di mana kelompok mikroba ini termasuk dalam golongan hamir atau yeast. Umumnya memiliki bentuk elipsoidal dengan diameter yang tidak besar, hanya sekitar 1-3 mikrometer sampai 1-7 mikrometer. Adapun ciri morfologi dari mikroba Saccharomyces cerevisiae yang pertama, bersel tunggal, bentuk sel bulat, tidak memiliki hifa dengan inti di tengah, terdapat tunas yang merupakan alat perkembangbiakan vegetatif, warna kuning muda keputihan, serta permukaan berkilau, licin, dan memiliki tekstur lunak. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae yang pertama memiliki suhu 25-46 derajat Celcius dengan pH 1,5 sampai 8,5 dengan udara anaerob fakultatif serta memiliki nutrisi unsur karbon pada karbohidrat, tepung, terigu, gula pasir dan unsur nitrogen pada amonia pepton yang berfungsi untuk menyusun asam amino. Saccharomyces cerevisiae digunakan sebagai bahan pengemban pada pembuatan donat atau jenis ronitin lainnya karena dapat menghasilkan enzim yang dapat merombak gula menjadi alkohol dan gas CO2. Adanya gas CO2 yang terbentuk selama fermentasi mengakibatkan adonan donat mengembang. Selanjutnya yaitu proses metabolisme pada fermentasi pembuatan donat. Pertama yaitu aktivitas enzim.
Aktivitas enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae ada 3. Yang pertama yaitu enzim invertase, yang dimana sukrosa yang bersumber dari karbohidrat berupa tepung terigu akan diubah menjadi glukosa, yang dimana enzim invertase ini berfungsi sebagai pemecah gula disakarida menjadi monosakarida. Yang kedua yaitu enzim maltase, yang dimana maltosa yang bersumber dari gula pasir akan diubah menjadi dekstrosa. Dan yang ketiga yaitu enzim simase, di mana glukosa tambah dekstrobosa akan diubah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Karena enzim simase ini berfungsi untuk mengubah monosakarida menjadi etanol dan karbon dioksida. Untuk proses metabolismenya, di mana glukosa yang bersumber dari tepung terigu akan mengalami glikolisis menjadi asam prufat. Nah, pada asam prufat ini akan terjadi proses aerob dan anaerob. Pada proses aerob, asam prufat akan masuki siklus TCA yang akan menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dengan bantuan mikroba enzim simase akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida pada tahap anaerob, yang dimana pada tahap anaerob ini terjadi ketika adonan ditutup menggunakan serbet, sehingga pada proses metabolisme fermentasi pembuatan donat terjadi secara anaerob fakultatif, yaitu fermentasi yang membutuhkan sedikit oksigen.